Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Bagi semua yang merindukan hari libur, ini harinya untuk bersantai-santai, khususnya untuk para pekerja yang sudah capek bekerja dari Senin sampai Jumat, tapi penghasilan nggak tambah-tambah, malah berkurang terus. Gimana cara nambahnya ya penghasilan? Tetap bekerja, tetapi bisa mendapat penghasilan tambahan dengan waktu yang sangat dikit ya, ataupun porsi waktunya hampir nggak ada gitu. Salah satu jawabannya yaitu teman-teman bisa yaitu mulai berinvestasi di pasar modal saham, karena pasar modal lah tempat buat teman-teman untuk bisa meraih keuntungan, untuk bisa meraih jajan, untuk bisa meraih pembiayaan apapun itu dengan modal seminimal mungkin gitu. Bisa mulai start dari 100.000 bahkan untuk berinvestasi di pasar modal saham. Artinya di sini tidak perlu modal yang sangat besar. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tertarik nih, bagi sahabat SPM yang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal lebih lanjut, nih gue menawarkan 2 buah buku ya. Pertama adalah buku The Art of Western Market, nih bisa dilihat. Nih, buku The Art of Western Market, inilah buku mengenai sisi lain dari bursa. Ini yang harus teman-teman ketahui, sisi lain dari bursa, bahwa bursa itu tidak lurus tapi ada beloknya. Kenapa? Kita harus mengetahui dua sisi ini, seperti dua sisi mata uang. Kalau sebelahnya aja tapi sebelahnya nggak ada, nggak laku juga kan. Itu kenapa? Karena untuk meraih cuan sebanyak-banyaknya, meraih take profit sebanyak-banyaknya tanpa terkena jebakan Batman dari si bandar, ataupun dalam buku ini sebutannya adalah, nih sesuai ikonnya, yaitu adalah gajah. Yang kedua yaitu bagi teman-teman nih, apalagi pekerja khususnya umur yang 45 ke atas, kan susah nih, gimana ya cara ngumpulin duit ya, kayak gitu, gimana caranya ya, tapi potensi lossnya kecil nih. Yang kedua adalah buku Millennial Investing. Teman-teman bisa baca buku Millennial Investing ya. Ini adalah buku mengenai fundamental perusahaan, seni fundamental ada di sini. Ngebahas mengenai bagaimana mendetek yang namanya fraud keuangan dan juga bagaimana bisa meraih keuntungan di atas 50 bahkan 100% kurang dari 1 tahun. Gimana caranya? Dijelaskan tuntas di buku Millennial Investing. 2 buku ini nih bisa lu dapetin ya di Gramedia terdekat atau di gramedia.com ataupun platform-platform penjualan, baik itu di Bukalapak, baik itu di Shopee, baik itu di Tokopedia. Harganya pun terjangkau oleh yang namanya oleh kantong dari sahabat SPM semua, yaitu yang ini harganya cuma 135.000, sedangkan yang ini cuma 89.000. Apalah arti harga 139.085.000 dibanding lu ngabisin duit untuk jajanin pacar lu yang belum tentu itu jadi jodoh lu. Oke, itu sekilas info. Sekarang kita fokus ke yang namanya hari ini nih. Kenapa gua ngebahas itu? Karena ini sesuai dengan tema hari ini, yaitu temanya adalah mengenai asing itu kerasukan apa sih selama seminggu ini. Gila-gilaan asing itu masuk. Kalau lu perhatiin IHSG pergerakannya 2-3 hari ini di selama seminggu itu adalah positif 2% hijaunya. Is the best, seriously, is the best di kondisi seperti ini. Kalau window dressing di posisi kayak gitu masuk akal, make sense. Tapi kalau dalam kondisi masih di bulan Oktober ya, itu dapat angka 2% itu it's apa? Amazing gitu ya di kondisi pandemik ya. Biasanya mungkin 0, sekian atau paling kencang 1. Ini bisa 2% sekian gitu. IHSG gitu ya. Bagi yang belum tahu IHSG itu apa? IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Dan artinya rata-rata pergerakan harga dari seluruh emiten, seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di rata-rata nih. Itulah menghasilkan nilai rata-ratanya itu adalah IHSG, indeks harga saham gabungan. Oke, di sini gue akan ngebahas mengenai ada apa sih dengan IHSG dan asing kerasukan apa sih sampai dia
masuk gila-gilaan pada minggu kemarin ya, dari tanggal 4 sampai 8 Oktober. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Asing kerasukan, oh ini cakep nih judul yang gue pakai nih. Asing kerasukan borong habis saham blue chip. Nah, saham blue chip. Bagi yang belum tahu apa itu sih saham blue chip, jadi kata-katanya aja blue chip, ya. Artinya di sini adalah suatu saham atau suatu perusahaan yang terdaftar di bursa efek yang pertama memiliki market capitalization yang besar. Dengan market capitalization yang besar artinya tingkat likuiditas tinggi. Dengan tingkat likuiditas tinggi artinya proses dagang jual beli itu lancar gitu ya. Tidak kita harus nunggu sampai sejam, 2 jam baru laku itu barang. Enggak kayak gitu. Terus yang kedua, yang keempat selanjutnya adalah memiliki fundamental yang baik. Fundamental yang baik itu seperti apa? Itu bisa lu baca tadi di buku Millennial Investing, itu dijelaskan secara tuntas bagaimana menilai suatu fundamental perusahaan yang baik itu seperti apa. Tapi yang jelas biasanya saham-saham blue chip itu adalah saham-saham yang sudah mature. Arti mature. Itu adalah perusahaan yang sudah dewasa, yang sudah matang, di mana dia sudah jelas income-nya dari mana, outcome-nya kemana. Gitu. Dia memiliki neraca perdagangan yang baik, walaupun kondisi pandemik atau apa, dia tetap eksistensi di dalamnya, tetap apa bisa dibilang solo run gitu ya, tetap bisa yang namanya survive. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa survive di kondisi pandemik, khususnya UMKM. Tapi untuk saham blue chip, apalagi saham yang udah dewasa, itu adalah dia bisa survive dalam kondisi apapun. Itulah yang dikatakan saham blue chip. Biasanya saham blue chip ini tergambar atau berada di dalam 2 indeks yang telah disediakan oleh bursa. Yang pertama adalah IDX 30. Apa itu indeks IDX 30? Indeks IDX 30 adalah list 30 perusahaan yang memiliki kategori-kategori tertentu yang tentu baik ya, yang tentu baik di mata bursa, khususnya untuk perihal fundamental maupun market cap yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah LQ45. Dari kata LQ itu sendiri adalah likuidisasi, ya, liquid. Artinya adalah 45 perusahaan yang paling liquid untuk diperdagangkan. Dan biasanya blue chip termasuk dalam perusahaan yang liquid tersebut. Oke. Ini adalah pergerakan IHSG dalam seminggu 4 sampai 8 Oktober. Bisa teman-teman lihat di sini. 4 Oktober itu di sini ya. Ini 4 Oktober nih ya. Kita biar enak ngelihatnya. Ini 4 Oktober sampai ini 8 Oktober. Oke. Kita ngelihat dari sini ke sini. Pertama yang kita lihat volume. Kita lihat volume. Lihat volume hijau. Hijau. Jadi bisa dilihat rata-rata hijau. Rata-rata hijau. Di mana volume itu ada di sekitar nih 68 ribu. Berada di area segitu untuk menaikkan harga sahamnya. Lihat. Saat ini hijau, dia naik. Ini sepanjang hari sampai sini naik. Terus ini hijau turun memang. Tapi naiknya 2 kali lipat dari ini setelah turun. Lalu yang ini nggak begitu hijau, kita lihat hijau lagi, naik lagi. Lihat. Dari seminggu itu 1, 2, 3, 4 mengalami hijau. Hanya tanggal 7 ya, tanggal 7 yang tidak hijau atau koreksi merah, yaitu minus 0, sekian kalau nggak salah tuh ya. Nah, itu yang pertama kita lihat volume, dan ini tervalidasi dengan di sini yang namanya accumulation and distribution. Inilah indikator accumulation and distribution. Ini adalah garis yang menggambarkan tingkat akumulasi. Ini adalah tingkat 0. Artinya di sini
Kalau misalkan garis itu di atas 0, itu menandakan lagi akum. Tapi kalau kurang dari 0, itu menandakan distribusi. Nah, kita lihat semenjak tanggal 4, setelah dia, nih lihat nih, di sebelumnya ini lagi distribusi, karena volume yang cukup besar, dia langsung naik ke atas. Dan posisinya berada di sini. Di angka 1,5 T. Itu posisi akum. Artinya di sini sudah cukup tinggi volume yang masuk pada hanya 1 minggu dari 4 sampai 8 Oktober. Masuknya luar biasa besar gitu ya. Atau ini menggambarkan bahwa terjadinya sentimen positif yang luar biasa pada perdagangan selama seminggu dari 4 sampai 8 Oktober. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa lihat di sini. Open selama seminggu itu dibuka 6234 pada hari Senin kemarin tanggal 4 Oktober. High-nya mencapai 6497, low-nya 1,23 dan volumenya, ini yang volume, ini volume di sini yang tadi accumulation ini itu sebanyak 1,7 berapa nih? Miliar apa teh? Miliar, 1,37 miliar. Ya, apa yang menyebabkan seperti itu? Ternyata ada dua hal selama sepekan ini yang menyebabkan sentimen itu terjadi. Yaitu sentimen pertama yaitu adalah tahun depan penerimaan negara diperkirakan bakal bertambah seharga 130 triliun rupiah setelah diberlakukannya sederet kebijakan pajak yang tertuang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Bagi yang belum tahu mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ini sudah lolos dari dari DPR MPR sudah lolos. Jadi tinggal proses lebih lanjutnya lagi, di mana di sini ada dua kebijakan yang menjadi concern, yaitu mengenai PPN, dan yang kedua itu adalah mengenai yang namanya pajak ya, mengenai pajak juga, kayak gitu. Di mana PPN itu sendiri pendapatan itu untuk pajak individu yang dari 50 juta terkena 5% menjadi 60 juta, pendapatan 60 juta setahun baru kena PPN 5%. Adapun kalau corporate itu misalkan di atas 5 miliar, ya kalau itu baru kena pajak sekitar 35%. Jadi kurang lebih naik ya, lebih naik 5% daripada kebijakan lalu. Tapi selain itu ada yang kedua yaitu adalah tax amnesty, di mana adanya tahun 2022 di sekitar bulan Juni itu ada yang namanya pengampunan pajak, biar para pejabat-pejabat nih yang meraih untung di Indonesia terus dibawa lari ke luar negeri biar nggak bayar pajak gitu ya, biar nggak bayar pajak itu biar bisa balik lagi modalnya ke Indonesia dengan cara apa? Tax amnesty atau pengampunan pajak. Selain itu juga adanya penghapusan mengenai delik ya, mengenai delik perihal yang namanya adalah kriminal. Jadi apakah pada saat tidak membayar pajak apakah disebut kriminal apa enggak, apa disebut jatuh ke daerah ranah pidana atau ranah perdata. Nah, hal-hal tersebutlah karena kebanyakan sentimen positif. Kenapa sentimen positif? Karena ini memberikan gairah lebih kepada industri, kepada si pemilik perusahaan ya. Pemilik perusahaan. Jadi bukan ke rakyat, bukan ke pemilik perusahaan. Gitu. Jadi yang mengakibatkan adanya gairah untuk ayo bisa, ayo bisa, ayo bisa gitu. Jadi dia semangat lagi untuk meningkatkan industri dan pemasukannya. Gitu. Itulah dari dua hal mengenai harmonis perpajakan. Yang kedua ini adalah pajak yang dijalankan tahun depan, itu kenaikan tarif PPN banyak yang terkena dari mulai pajak karbon, pajak penghasilan dan lain sebagainya macamnya itu mengalami kenaikan. Jadi hampir semua sektor itu mengalami kenaikan, ditambah bahwa NPWP
nomor NPWP akan berubah atau akan disesuaikan dengan nomor NIK KTP. Dengan hal tersebut artinya wajib bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah 17 tahun untuk bayar pajak. Jadi tidak bisa lari lagi di mana selama ini aduh gak punya NPWP udahlah nggak usah bikin, nggak perlu juga gitu. Tapi dengan adanya NIK dengan nomor yang sama artinya sudah memiliki kewajiban. Dengan memiliki kewajiban dari 200 atau 300 juta ya penduduk di Indonesia, ini menggambarkan artinya pendapatan income devisa negara itu atau akan meningkat, PDB-nya akan meningkat gitu. Dengan meningkatnya berarti gairah untuk memperbaiki hal-hal lainnya, khususnya 2022 mulai concern ya. Sebenarnya akhir 2021 ini ya, yaitu adalah tonggak pertama kali akan dimulainya start mega proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Dan ini apakah benar-benar terjadi? Maka pihak-pihak yang terlibat inilah yang mendapat guyuran dana yang cukup besar dari rakyat yang membayar pajak tersebut gitu. But it's okay. Kita nikmati aja khususnya untuk para investor saham. Kenapa? Dengan indahnya perpolitikan di Indonesia, dengan indahnya dinamisnya perekonomian kita bisa meraih untung di situ. Nggak usah gede-gede ya. 2-5% aja dari bandar, it's okay. Yang penting itu adalah rutin per hari mendapatkan untung tersebut. Oke? Selanjutnya inilah top buyers dan top loser. Pada sepekan kemarin ada BBRI yang masuk cukup luar biasa besar hingga 2,86 T atau kurang lebih 3 triliun masuk ke dalam bursa kita dalam waktu sepekan. The best emang. Ada BBBCA, BMRI. Jadi 3 perusahaan besar ya di perbankan itu asing masuk luar biasa besar. Ini petanda ya. Ini petanda nih. Asing masuk besar selama seminggu. Ini menandakan ada something. Kenapa? Karena Oktober adalah bulannya kuartal ketiga, pelaporan kuartal ketiga. Be careful, bisa jadi inilah kabar baik untuk perbankan bahwa passive income-nya atau laporan keuangannya baik. Jadi dia udah mulai soloran lebih dulu. Lalu selanjutnya ada Pegas dan ASI. Sedangkan top loser ada MDKA, SMGR, ABMM, Arto, dan ERA. Di sini pada hari ini gue nggak fokus ke yang lainnya, gue hanya fokus ke satu, yaitu kenapa sih asing berani masuk hingga 2,86 T atau kalau kita buletin hampir 3 triliun asing masuk di BBRI. Kerasukan apa? Jin tomang dari mana nih? Oke. Ini adalah pergerakan ya. Kita lihat inilah kondisi Bank Rakyat Indonesia. Yaitu kita ngelihat dari bandar value, kita ngelihat dari foreign flow, dan kita ngelihat dari bandar movement. Bisa dilihat ini nih, kita ngelihat ambil segini aja nih. Atau kita bisa ambil dari sini bahwa sebenarnya sentimennya sudah mengarah kenaikan gitu. Udah terlalu tinggi, harusnya kita masuk di area sini sekitar minggu kedua, minggu ketiga bulan September. Tapi ini udah telat, bisa dibilang telat, udah bisa enggak. Jadi ini adalah efek dari right issue ya. Jadi kenaikan Bank BRI, lihat kalau minggu ketiga September, artinya di sini adalah saatnya proses right issue ya. Terjadinya right issue, saat right issue mulai terjadi kenaikan-kenaikan nih 1, 2, 3 khususnya bandar ataupun gajah. Bagi yang nggak tahu itu bandar itu apa, jadi bandar itu adalah smart money ataupun gue sebutnya gajah, yaitu orang atau kelompok atau corporate yang memiliki uang dengan nominal yang tidak terbatas yang ingin meraih keuntungan gitu. Dengan cara apa? Memainkan psychology market. Di sini sentimennya positif semua, artinya di sini market ya seperti ada beberapa video gue sebelumnya, apakah market akan memberikan sentimen positif atau negatif? Ternyata dengan right issue dari BBRI memberikan sentimen positif yang dibuktikan dengan asing pada selama seminggu masuk kurang lebih 3 triliun.
Apa itu right issue? Jadi yang belum tahu right issue BBRI, jadi right issue itu sendiri adalah penambahan modal ya, penambahan modal atau pelemparan modal ke masyarakat untuk dibeli dengan tujuan menambahkan modal kepada Bank BRI itu sendiri untuk diputar lagi uangnya. Bisa berakhir positif ataupun negatif. Untuk lebih lengkapnya itu gue udah ngebahas di video gue sebelumnya ya. Lu bisa cari di playlist ya mengenai Bank BRI. Situ gue jelasin mengenai serba-serbi dari right issue Bank BRI. But yang penting Bank BRI kenapa sentimennya positif? Karena ada peran serta dua ini, yaitu adalah Pegadaian dan PNM. Sorry. Apa itu? Jadi Bank BRI seperti yang kita ketahui bahwa Bank BRI itu adalah melakukan right issue terbesar sepanjang historical pasar modal Indonesia. Itu yang pertama ya, terbesar. Terus yang kedua, Bank BRI ditunjuk sebagai yang namanya adalah holding dari ultramikro, ultramikro UMKM di situ. Jadi semua pusat UMKM ada di Bank BRI. Ini menjadi kabar positif untuk menambah modal gitu, untuk menambah pemasukan dari Bank BRI. Karena tidak ada kompetitor terhadap holding ultramikro UMKM ini ya. Ini menandakan bahwa Bank BRI soloran gitu. Bank BRI soloran. Walaupun saingan terdekat mungkin adalah BBCA ya, yang paling kuat. Tetapi dari segi harga antara Bank BCA dan dengan Bank BRI, ya pasti retail maupun investor akan memilih Bank BRI. Kecuali Bank BCA yang kebakaran jenggot, terus dia akan melakukan stock split yang dimana harganya mirip-mirip sama BBRI. Baru itu kita bisa menjadi saingan. Tapi kalau untuk saat ini, walaupun dua bank ini yang terbesar, tapi Bank BRI punya keunggulan atau istilah competitive advantage ataupun branding atau intelligible asset-nya yang luar biasa tinggi terhadap hal-hal tersebut. Di concern-nya fokusnya ke sini. Ada beda concern antara Bank BRI dan Bank BCA. Bank BRI fokus ke menengah ke bawah, Bank BCA fokus ke menengah ke atas. Itu perbedaan yang luar biasa di tujuan bisnis mereka. But it's okay. Kita fokus ke Bank BRI. Ini serba-serbi right issue ini memberikan sentimen positif. Pokoknya memberikan sentimen positif banget ke pasar, terutama ke bandar. Kita bisa ke bandar. Ini adalah pergerakan gajah ya. Pergerakan gajah bisa dilihat bahwa Oke. Bisa dilihat di sini bahwa selama sepekan ini adalah top 3 broker, top 3 seller. Yaitu adalah DX, BK, dan ZP, LG, NI, dan YJ. Ini adalah top 3 buyer dan top 3 seller. Pada rata-rata dia lihat nih, masuk sebesar 5.800, keluar cuma 402. 475, keluar jual cuma 260. 374 jual cuma 165. Jadi rata-rata mereka memegang volume yang luar biasa besar ya selama sepekan. Jadi sepekan itu aksinya dilakukan oleh siapa? DX, BK, dan ZP. Itulah kenapa selama seminggu BBRI nggak terlalu pergerakannya kayak absurd ya. Beli langsung turun, jual langsung naik, nggak kayak gitu. Kenapa? Karena si mama gajahnya itu nggak berperan cukup besar, khususnya di top 3 broker. Yang bisa menggerakkan psychology market itu hanya top 3 broker. Siapa aja? Ada NI, ada KZ, terus ada YP, KK, sama CC. Nah, ini top 5 broker yang bisa mempermainkan psychology market. Di luar itu maka tidak bisa. Atau arah mereka dalam permainannya berbeda gitu. Itulah kenapa BBRI naik terus, soloran terus gitu. Lebih terjunnya ke situ. Dan ini tergambar bahwa selama sepekan ini bandar membeli sebanyak 17, tapi seller sebanyak 72. Artinya menggambarkan apa? Aktifnya pembelian dan penjualan
Tetapi dengan seller yang banyak 72, tapi dia melakukan accumulation, bukan distribute, accumulation gitu. Artinya di sini broker ada 72 yang aktif melakukan perdagangan untuk menjual dan ditampung barangnya 17. Dengan dikit yang menampung 17 ini, artinya harga itu dipegang oleh cuma 17 orang, untuk menaikkan tuh lebih mudah atau untuk menurunkan pun lebih mudah gitu. Average mereka membeli adalah di 4.054. Dan ini adalah recap top 1, top 3, dan top 5. Rata-rata top 3 dan top 5 inilah yang melakukan big accumulation. Jadi rata-rata secara overall ini adalah big accumulation di saham BBRI. Apakah ini pertanda baik? Gue sendiri yakin ini adalah pertanda baik ya. Tapi ingat, euforia sekencang apapun itu tidak baik. Ingat kata Bapak investor dunia ya, Warren Buffett, takutlah saat orang lain berbahagia dan bahagialah saat orang lain ketakutan. Artinya di sini kalau tujuan lo itu adalah daily trading, lo bisa ambil kesempatan ini. Saat asing masih big accumulation, lu harus bisa membaca pergerakan. Saat asing sudah melakukan big accumulation, khususnya di regular, ini menandakan siap-siap dalam waktu tempo dekat asing ataupun bandar ataupun gajah akan melakukan yang namanya distribute atau akan melakukan buang barang. Saat buang barang tentunya harga akan turun. Yang ditakutkan adalah lu nyangkut di harga yang paling tinggi. Ini yang harus lu waspadain. Jangan sampai lu stagnan di situ, duit lu nggak diputar. Kalau tujuan lu adalah swing ataupun yang lainnya. Jadi kalau swing lu harus melihat momentum ini. Saat udah mulai big accumulation, itu warning tuh, jangan masuk terlalu banyak. Ya. Tapi kalau saat udah mulai distribute big distribution, disitulah momen yang tepat sebenarnya untuk kita masukin watchlist biar dia beralih ke accumulation. Itulah titik masuk yang paling baik sebenarnya. But it's okay untuk scalping, tapi untuk swing ataupun untuk long invest, be careful. Lu bisa ngambil untung, bisa banget. Tapi rawan banget untuk yang namanya proses untuk berubah ke arah distribusi. Apakah dalam waktu tempo dekat? Gua yakin iya. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya bandar ataupun gajah yang mau rugi. Ataupun dia kalau mau untung nggak hanya berdasarkan dari kenaikan harga, tapi dari orang-orang atau dari retail-retail yang cut loss, yang bengak, yang cuma wah naik nih, beli tanpa peduli dengan yang namanya analisis teknikal, yang peduli dengan analisis bandarmologi dan analisis fundamental perusahaan. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan lagi pada kesempatan ini mengenai asing kerasukan apa dan apa sih dibalik itu semua. Semoga terjawab ya keheranan lu semua gitu, dan lu bisa ngambil keputusan apakah sebaiknya tetap mengkeep dari Bank BRI atau pengen masukin watchlist Bank BRI apa enggak. Itu balik lagi ke tangan lu semua. Kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di bawah ini. Gua Fajar Siddiq pamit. Bye, happy weekend, selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Fajar Siddiq pamit.